Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra dengan NIM L0211911054. Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan memaparkan salah satu judul jurnal yang telah saya pelajari, yaitu uji toksisitas akut linear alkybensen sulfonat atau LAS dan timbal Pb terhadap ikan mas Caprinus carpio. Adapun penulisnya yaitu Yunita Nurrahma. Latar belakang. Sumber air tawar di Indonesia salah satunya terletak di sungai dan danau. Akan tetapi, kualitasnya semakin turun disebabkan adanya akumulasi bahan pencemar, salah satunya yaitu limbah deterjen yang dihasilkan dari pihak industri dan rumah tangga. Indonesia paling banyak menggunakan surfaktan anionik, yaitu jenis linear alkybensen sulfonat. Jenis surfaktan tersebut terkandung dalam limbah cucian. Selain itu, apabila surfaktan linear alkybensen masuk ke perairan, maka akan mempengaruhi ikan yang hidup di dalamnya, mulai tahap pertama ikan hidup sampai ikan menjadi dewasa. Di samping bahan organik seperti las yang memiliki potensi mencemari air, ada pula bahan anorganik berbahaya jika masuk ke lingkungan perairan, yaitu komponen logam berat. Macam-macam komponen logam berat terdiri dari timbal, kadmium, arsen, merkuri, kromium, dan nikel. Apabila komponen logam tersebut masuk ke dalam perairan, akan mengakibatkan pencemaran karena memiliki sifat toksit, biomagnifikasi, bioakumulasi, dan karsinogenik. Salah satu logam berat berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan adalah logam berat timbal. Penyebab tercemarnya lingkungan air akibat timbal bersumber dari buangan limbah pabrik baterai, motor, tekstil, cat, dan sanitasi makanan yang buruk. Adapun metode penelitian yang digunakan, yang pertama terlebih dahulu itu penentuan lokasi dan pengambilan sampel. Tempat pengambilan biota uji ikan mas atau Caprinus carpio akan dijadikan sebagai penentuan titik pengambilan sampel biota uji. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan titik lokasi untuk mengambil sampel yaitu dengan cara metode purposive sampling, dengan tujuan menentukan lokasi secara terencana berdasarkan pertimbangan hal-hal tertentu. Yang kedua yaitu tahap aklimatisasi. Pelaksanaan tahap aklimatisasi yaitu selama 7 hari. Tujuannya untuk menghilangkan stres terhadap hewan uji. Stres merupakan kondisi di mana biota mempertahankan fisiologi tubuh dalam keadaan normal, baik secara fisika ataupun kimia. Pada tahap aklimatisasi, biota uji diperlakukan dengan cara memberi makan setiap hari dan oksigen terlarut yang ditunjang oleh aerasi secara cukup. Analisis yang dilakukan pada parameter suhu, pH, dan DO yaitu setiap 2 hari sekali, sedangkan mortalitas ikan diamati setiap hari, kemudian biota yang mati dikeluarkan di aerator. Yang ketiga yaitu tahap rank finding. Tes tahap rank finding test merupakan tahap pencarian kisaran konsentrasi dengan paparan zat kimia selama 96 jam atau 4 hari yang menyebabkan kematian ikan mengalami kematian terkecil, dan melakukan analisis pengamatan pada parameter suhu, pH, dan DO setiap 2 hari sekali. Uji rank finding test dilakukan agar dapat mengetahui batas kisaran kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan konsentrasi yang dapat mematikan biota uji tersebar dengan jumlah yang mendekati kematian 50%. Yang keempat itu tahap akut toxic test. Pelaksanaan tahap akut toxic test yaitu setelah tahap rank finding test, perlakuan yang diberikan pada tahap uji toksisitas akut sama halnya dengan tahap rank finding test dengan waktu yang dibutuhkan selama 96 jam. Mortalitas hewan uji sebanyak 50% dan melakukan analisis seperti suhu, pH, dan DO setiap 2 hari sekali untuk semua variasi konsentrasi penelitian. Adapun variabel penelitian yang digunakan itu ada 2, yaitu
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang memberikan pengaruh pada penelitian ini. Variabel bebas yaitu tingkat konsentrasi las dan Pb, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu ikan mas atau Capricol carpio. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa pada tahap aklimatisasi diperoleh rata-rata kematian ikan mas secara keseluruhan 1,7%. Aklimatisasi dilakukan selama 1 minggu, jumlah kematian ikan yaitu 4 ekor. Adapun penyebabnya yaitu kematian hewan uji di tahap aklimatisasi karena tidak dapat menyesuaikan diri pada lingkungan perairan yang baru, sehingga menimbulkan stres. Namun, kematian yang terjadi bernilai kurang lebih 5% dari total keseluruhan hewan uji yang digunakan. Selain itu, diakibatkan suhu yang berada di bawah 250 derajat Celcius sampai 52 derajat Celcius yang dapat mempengaruhi nafsu makan sehingga menjadi berkurang. Adapun pada tahap ring feeding test, berdasarkan hal tersebut, kematian ikan mas 100% akibat percampuran limbah artifisial las dan Pb terdapat pada konsentrasi 0,6 mg per liter atau las dan 0,6 mg per liter Pb, sedangkan konsentrasi 0,5 las dan 0,5 Pb mengalami kematian ikan mencapai 90%, dan untuk konsentrasi 0,3 di bawah mengalami kematian ikan sebanyak 50%. Pada konsentrasi 0 atau kontrol tidak mengalami kematian biota uji. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa kematian ikan yang terjadi dengan waktu yang relatif cepat, maka dapat dikatakan bahwa limbah artifisial tersebut berbahaya bagi organisme yang hidup di perairan dengan kandungan pencemaran las dan Pb yang melebihi baku mutu. Apabila konsentrasi limbah artifisial las dan Pb semakin tinggi yang dipaparkan terhadap ikan mas, maka akan mengalami mortalitas semakin tinggi dengan waktu uji yang relatif cepat, yaitu 96 jam. Pada saat ikan mas berada dalam reaktor yang berisi limbah artifisial las dan Pb, pergerakan ikan mulai melambat, berbeda ketika ikan berada di tahap aklimatisasi yang memiliki pergerakan lincah. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan perhitungan yang didapatkan dari analisis statistik mengenai nilai LC50 limbah artifisial las dan Pb terhadap ikan mas mendapatkan hasil yaitu 0,313 mg per liter. Sedangkan nilai LC50 dari pencampuran las dan Pb dapat dikatakan toksikan yang masuk dalam kategori 2 dengan nilai LC50 lebih kecil 0,5 mg per liter yang termasuk ke dalam tanda peringatan karena berbahaya apabila dihirup.